Halo Bunda, balik lagi di channel aku. Kali ini aku bakal mereview produk dari Pigeon. Di sini aku punya Pigeon Petite Straw Bottle. Nah, untuk harganya sendiri, satu botol ini harganya 80 ribuan. Ini aku beli di official store-nya, tapi kalau misalnya beli di toko lain itu harganya bisa berbeda ya. Untuk botolnya sendiri tersedia dalam 3 warna. Ada warna oranye, pink, dan biru. Ini yang aku punya warna biru. Nah, sekarang kita bahas saja ya. Mulai dari kemasan terluarnya dulu. Di sini ada keterangan kalau dia ini untuk 9 bulan ke atas dan sudah BPA free. Kemudian desainnya itu anti bocor dan sedotannya berbahan silikon yang lembut. Nah, untuk pegangannya ini dapat diputar 360 derajat. Ini untuk ukuran 150 ml. Kemudian di bagian sampingnya di sini ada indikasi kualitas. Jadi dia ini terbuat dari botolnya tuh polipropilen. Terus untuk pegangan, untuk pin pegangan, tutup sedotan, dan cap adapternya itu bahannya polipropilen. Nah, polipropilen ini untuk bagian botol bisa tahan sampai suhu 110 derajat. Kalau yang bagian pegangan, pin pegangan, tutup sedotan, dan cap adapter itu bisa tahan sampai 120 derajat. Kemudian untuk gasket, sedotan bagian atas, lubang ventilasi udara dan sedotannya itu bahannya silikon. Itu tahan sampai suhu 120 derajat Celcius. Nah, untuk metode sterilisasi di sini ada dua, ada perebusan dan sterilisasi dengan menggunakan microwave atau penguapan. Nah, ini bagian belakangnya ada fiturnya. Jadi fiturnya itu retractable handle. Jadi pegangannya itu dapat berputar dan dapat menghemat tempat selama penyimpanan. Kemudian dia ini leak proof design, jadi desainnya itu anti bocor, mencegah cairan yang tumpah ketika tutup terpasang rapat. Nah, untuk volumenya ini 150 ml, cukup dan nyaman untuk perjalanan singkat. Kemudian replacement part, jadi bagian suku cadangnya dapat dipasang dan dilepas, dapat dibeli untuk pemakaian produk dalam jangka yang lama. Ini polipropilen ya. Kemudian di bagian samping lainnya di sini ada bagian-bagian botolnya. Jadi bagian botolnya itu yang pertama itu lubang ventilasi. Ini aku buka dulu. Nah, seperti ini. Di sini ada lubang ventilasi. Bagian satu, ini cap adapter ya namanya. Yang kedua di bagian sini ada tutup sedotan. Tutupnya ini, tutup sedotan yang kuning ini. Yang ketiga ini pin untuk pegangan. Yang keempat di sini ada pegangan. Yang kelima ini ada sedotan bagian atas. Yang keenam ini cap adapter. Yang ketujuh ini gasket. Jadi di dalam itu ada cap cap adapter ya intinya. Kemudian yang ke-8 ini bagian dalamnya itu sedotan, yaitu sedotannya terlihat. Dan yang terakhir ini botolnya itu botol polipropilen. Nah, waktu kita beli produknya itu selain dapat dusnya, kita juga dapat petunjuknya seperti ini. Ada 2 lembar. Lembar pertama itu di sini ada tulisan ini cara untuk memasang sedotan dan juga cara pembersihannya. Nah, kalau di kertas yang satunya di sini ada petunjuk manualnya, ada bagian-bagian produknya, kemudian ada indikator kualitas, selanjutnya ada peringatan-peringatan, cara memasang gasket, kemudian ada cara memasang sedotan, cara menggunakan pegangan, cara menggunakan tutup botol, kemudian juga cara saat minum ya. Metode sterilisasinya di sini ada, dan ada di sini kalau misalnya ada kasus-kasus ada tips-tipsnya gitu. Nah, kalau yang bagian sini ini bahasa Inggrisnya. Ini pokoknya detail banget untuk petunjuk manualnya. Jadi kalau misalnya kita bingung bisa buka dan baca petunjuk manual ini. Nah, selanjutnya aku bahas botolnya aja ya. Nah, ini botolnya seperti yang tadi sudah dijelaskan bagian-bagiannya ya, tidak perlu aku jelaskan lagi. Nah, untuk botolnya ini pegangannya itu enakan pas saat dipegang anak ya. Kemudian juga ukuran botolnya ini 150 ml. Ini pas untuk penggunaan sehari-hari sama kalau berpergian yang dekat gitu ya, yang sebentar keluarnya. Ini pas, gak makan tempat banget. Terus juga karena 150 ml jadinya anak tuh nggak berat gitu loh saat minum.
dia suka banget sama botol minum ini teman-teman. Ini pokoknya pas banget nih dia gitu. Terus juga saat disedot ini gampang banget untuk disedotnya. Pokoknya sampai ke ujung sini itu bisa kesedot gitu. Kemudian juga untuk buka tutup ini bagian sininya itu nggak susah sama sekali. Ini gampang banget dan juga ini tidak mudah tumpah tuh. Untuk aku pribadi partnya itu ini tidak terlalu banyak ya. Jadi pas dicuci itu nggak ribet banget teman-teman. Kalau misalnya bersihin sedotannya itu kita bisa pakai sikat sedotan. Jadi itu bisa menjangkau ke semua bagian sedotannya gitu. Nah untuk bagian sedotannya ini bisa kita beli kalau misalnya sedotannya berasa kayak udah mulai berubah warna atau berasa karena anak kan suka gigit-gigit ya. Terus misalnya rusak gitu karena gigitan anak, itu bisa kita ganti dan harganya itu juga masih standar, masih murah, 19 ribuan gitu teman-teman. Ini aku coba buka, takut ada yang penasaran. Gak ada part lainnya, cuma begini doang tuh. Bener-bener simple gitu ya, ringkas. Kalau misalnya dicuci juga ini gak makan waktu. Apalagi di sini juga ada terangnya, jadi kita bisa tahu nih ukurannya dari ada 50 ml, 100 ml dan 150 ml. Jadi apakah botol minum ini rekomen? Menurut aku ini rekomen banget, bener-bener bermanfaat dan kepake banget teman-teman. Anak itu bener suka banget sama produk ini karena ini nggak berat. Karena bayi itu kan kalau yang terlalu besar ya ukurannya itu kan dia berat juga gitu. Terus ini juga karena mungil jadi nggak makan tempat. Kalau misalnya aku pergi-pergian sekedar ke Toserba atau kemana itu aku suka bawa tas kecil aja. Nah itu muat buat masukin botol ini ke tas kecil aku gitu. Terus juga untuk pembersihannya ini gampang ya. Ini bisa di steril, bisa direbus atau masukin microwave atau bisa diuap gitu ya. Terus untuk pencuciannya juga ini mudah karena partnya sedikit ya, jadinya nggak makan waktu. Nah plus lainnya itu adalah ada spare part sedotannya. Karena yang namanya sedotan tuh gampang banget rusak. Jadinya ya kita nggak perlu worry karena ada spare part yang dijual di berbagai toko. Untuk kekurangannya itu palingan saat si tutupnya terbuka teman-teman. Kalau misalnya kita kayak gini kuat-kuat gitu ya, itu dia keluar gitu. Cuman kalau misalnya ditaruh doang sih nggak masalah. Itu doang sih kekurangannya. Nah, sekian saja untuk reviewnya. Semoga bermanfaat ya. See you!